Galau dunia di tengah badai virus corona. Virus corona dengan kode medis COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 akhirnya merebak ke seantero dunia akibat penyebarannya yang semula terbatas dari hewan ke hewan itu, lalu bermutasi dari hewan ke manusia, dan hingga sekarang langsung dari manusia ke manusia. Setelah pertama kali terdeteksi Desember 2019 di kota Wuhan, China, persebaran virus yang sangat cepat mengakibatkan ribuan warga terpapar sampai ke provinsi lain di negara tersebut. Pemerintah China pun mengambil tindakan mengisolasi kota Wuhan, yakni menutup akses manusia keluar dan masuk kota tersebut. Belakangan tindakan itu disebut lockdown. Warga negara asing yang tinggal di kota itu, apakah wisatawan, pekerja, dan mahasiswa, dievakuasi oleh pemerintahnya masing-masing. Pemerintah Indonesia pun mengevakuasi warga negara Indonesia dengan pesawat dan melakukan program karantina selama 14 hari kepada hampir 200 WNI di Natuna yang sempat pula menimbulkan protes dari warga setempat. Para warga negara Indonesia itu dikarantina selama 14 hari untuk dilakukan pengecekan oleh tim medis terpadu dan dipantau perkembangan kesehatannya sampai dinyatakan benar-benar sehat dan boleh kembali ke kota asal mereka. Pertanyaannya, mengapa 14 hari? Untuk memutus rantai persebaran virus corona yang berbahaya dan mematikan itu. Indonesia awalnya sempat mencengangkan dunia hanya karena belum ditemukan kasus virus ini, sementara beberapa negara Asia lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, Filipina, Singapura, dan Malaysia sudah ada warga yang terpapar virus berbahaya ini. Rupanya hanya masalah waktu. Hari ini kita tahu situasinya bagaimana. Informasi tentang virus merebak luas di berbagai media mainstream, mulai dari ilmuwan, pakar kesehatan, politikus, pengamat, dan tokoh agama pun ikut bicara. Dilengkapi pula dengan komentar dan narasi dari sosial media, mulai dari teori sampai cara antisipasi, baik yang tradisional sampai yang teori akademis, mulai dari sumber resmi sampai yang antah berantah, terasa membingungkan dan diramaikan pula dengan cerita hoax yang menyesatkan. Semua tampil dalam aroma latah kegalauan di tengah badai virus corona. Beberapa negara seperti Italia, Arab Saudi, dan Malaysia telah melakukan lockdown, mengunci arus lalu lintas manusia untuk mencegah masuknya wabah penyakit yang satu ini, yang dampaknya sungguh luar biasa. Bukan saja teknik dan cara antisipasi wabah virus yang membingungkan, namun aktivitas bisnis, perdagangan, dan perekonomian pun terkena dampak buruk dan bakal terpuruk. Upaya yang dilakukan pemerintah, selain tindakan pemantauan dan pengawasan terhadap seseorang yang diduga terpapar, sampai tindakan isolasi pasien yang terinfeksi virus. Keputusan Presiden tentang gugus tugas percepatan penanganan virus corona COVID-19 ternyata ditanggapi dengan berbagai bentuk. Kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota menunda event dan kegiatan yang mengumpulkan atau menghimpun banyak orang, menjaga jarak bicara,
sampai meliburkan 14 hari aktivitas belajar, mulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Aroma waspada dan canda pun akhirnya terbentuk juga. Bagai dua kubu yang saling berbalas, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengimbau kewaspadaan. Nah, masyarakat menanggapi dengan pendapatnya pula. Latah, bagaikan terjadi pro kontra. Parahnya, dilengkapi pula dengan candaan tak berkualitas, terutama dari pengguna sosial media. Masih juga bercanda dan berhoax. Tidak hanya narasi, namun juga gambar dan video di tengah badai virus yang mematikan ini. Upaya pemerintah untuk menanggulangi wabah virus corona di Indonesia adalah kehadiran negara melindungi rakyatnya, bukan pengalihan isu, bukan juga mengekang kebebasan hak asasi manusia. Tak perlu sinis, karena tidak ada satupun negara yang ingin mencelakakan warga negaranya. Salah satu upaya mencegah persebaran virus corona itu adalah memutus rantai penyebarannya. Itulah sebabnya dianjurkan memakai masker bagi penderita agar tidak menularkan virus, menghindari jabat tangan, cuci tangan dengan antiseptik, menghindari kontak badan di tempat ramai, sampai isolasi dan libur sekolah selama 14 hari, yang merupakan tenggat waktu pemantauan virus bagi seseorang atau sekelompok orang. Waspada dan tanggap situasi bercampur galau dengan memutus rantai persebaran virus berbahaya ini. Maka, bersikap bijak adalah cara yang paling tepat. Banyak jenis penyakit yang menimbulkan kematian, namun soal hidup dan mati adalah miliknya Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai usaha untuk sehat dan mengantisipasi wabah penyakit, perlu dilakukan atas niat dan kesadaran kolektif untuk mengatasinya. Dan tentu sebagai umat beragama, berdoa, meminta pada Tuhan yang Maha Mengatur, mohon perlindungan dan keselamatan untuk diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara agar terhindar dari bencana dalam bentuk apapun itu. Sejatinya, bila salah mengantisipasi satu masalah, maka akan terjadi berbilang masalah. Galau dunia di tengah badai virus corona hari ini adalah galau umat manusia seantero dunia. Seperti judul lagu almarhum Chrisye, badai pasti berlalu. Semoga badai wabah virus corona pun berlalu dari muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busana penonton N2S TV, basu kita balik di acara Pasisi Kampung Halaman. Jadi kami harapkan busana sekalian dalam keadaan sehat walafiat, baik tujuh kami nang akan mahkota ko. Ko indak karena bulan indaklah bintang maning hari, ko indak karena tuan John Pasisi Kampung Halaman, indaklah kami sampai kemari. Di mana itu? Beko kamu sampaikan. Padialah patah pandayung bidu sampai juga kamu alam mahota kami balik. Samo duduk
malapetaraga kasana sudaro. Oh, itu cara. Busana penonton sekalian, baik nan di Siboga maupun nan di Tapanuli Tengah. Bak katuamu tadi, di mana kami kini kau? Jalenyo kami sedang berada di rumah. Karena ada imbauan dan anjuran, jangan keluar dari rumah. Tapi tidak apa pula tidak keluar dari rumah. Karena aktivitas karajo bajalan juo, nan bajaga bajalan juo, nan kalawi juo, kan macam itu nanti. Namun memang sengaja di rumah lah kami. Tapi nyo di rumah sana kita oge tris. Terima kasih oge tris. Sama-sama. Nanala bisa menerima kami dan kita lah sadanya risiko untuk berkumpul sambil mahota. Jadi ada hal nan spesial dan khusus sudah sanak penonton sebelum hotaku dibuka bakal lalaran. Mudah-mudahan jangan bakal lalaran kan macam itu. Duduk di lapi pandang lapi libe maona, menduduk penyakit marase badan ikolah karano si corona. Jadi alam nak tahu si corona tu ndak? Aduh, dusananya samping tulang gitu. Samping tulang. Kayak mana si corona ini? Ini si corona ini kurang ajar ini. Kayak mana nggak kurang ajar? Gara-gara dia disuruh orang di rumah. Aku nggak setuju dah. Tapi jangan salah. Kayak mana? Bentuk. Coba panggilkan si corona, biar rambut tinju dulu. Jangan mulai main-mainkan. Bisa dimain-mainkan si corona kok. Jangan dulu. Iko bukan si corona berbentuk manusia. Itu. Jadi itu dah lah himbauan pemerintah. Itu virus, tahu nggak virus apa? Penyakit. Kuman ya. Jadi kuman itu alam wabah. Dan bukan cuma di Indonesia, itu untuk dunia. Sebetulnya salah kita itu. Kalau anjuran pemerintah di rumah saja memang betul. Tapi bukan berkumpul-kumpul. Kalau berkumpul tidak pakai masker gitu kan berarti kita lah salah itu. Itu pun salah salah ke ya? Salah itu. Jadi makanya harus mengikut anjuran pemerintah. Ambo pakai masker. Apa kira itu, Bah? Ada lagi seorang dah kita. Ada lagi. Jadi ikutilah anjuran pemerintah supaya menjaga. Kita menjaga contohnya lagi ini kan kita cari di masjid-masjid itu dianjurkan supaya ya kalau bisa sholatlah di rumah untuk sementara waktu. Memang tahu kita wajib kita itu sholat Berjamaah. Jadi itu ya karena kita mungkin kurang tahu tentang hukum dan segala macam. Tapi ya mungkin untuk menghindari wabah kok dibutuhkan itu. Sementara. Sementara. Karena memang mungkin adanya. Kalau tidak salah dulu Panam tonton itu film Umar bin Khattab. Di situ ada juga waktu itu wabah. Tapi dalam terjadinya wabah itu memang disuruh orang untuk berkumpul di rumah-rumah masing-masing. Tapi apa yang dikatakan hadis itu ya mudah ingat. Tapi Panam tonton itu. Jadi jangan mudah main-main. Mudah sangko si corona kok tetangga situlah. Si kawan gua ada pamilinya namanya si corona baru setengah orang. Indah si corona baru setengah orang. Mbak, pas kan orang rumah kami. Baru setengah orang pun. Pariban ya lah. Corona. Pariban ya. Jadi hati-hati, jangan main tentang corona. Ingat, itu harus kita hindari. Ya. Jadi di sana penonton alasamu kita rasukan bapo dan hebohnya kita dibuat si corona kok. Jadi kok kebetulan ada nan banamo corona nan menonton kami nama hota kok. Minta maaf lah dulu kami yo kan bukan itu ada. Baru temu orang. Bukan mampu buru-buru nama muna. Iko hanya istilah kedokteran dari medis. Karena kalau corona itu kan dulu nanambo ingat nadi istilah corona kok karena ada kok terjadi gerhana. Iya. Nah, sarpuna lewat tuh gerhana tuh,
Karena ada cahaya putih nan di pinggir tuh. Iya. Nah, cahaya putih itu, itulah yang disebut corona. Itu rona-rona. Mengapa? Karena bentuknya bulat macam itu. Maka boleh jadi kira-kira macam itulah bentuk virus ko barangkali. Maka tersebut jualan nama corona ko. Tapi itu harus pakai teleskop mencari. Iya betul, harus memakai alat teleskop. Karena kok kita dikatakan kita lawanlah corona ko baparang musuh yang tidak nampak kan macam itu. Dan ada perkataan itu kalau melawan musuh yang tidak nampak itu lebih susah daripada melawan musuh yang nampak. Jelas lah. Jadi macam itulah, kita bukannya menggaluk-galukkan atau berselur-selur. Iya. Macam ini lah. Apa hubungan si corona ini sama dirumahkan, di karantina? Macam kayak aku lah tadi. Aku kan penjual di pasar yang sayur-sayuran. Kalau enggak dijual itu satu hari busuk. Nah, itu kan terbatas waktu. Jadi apa hubungannya si corona ini dengan jualanku? Jadi begini. Bisa mau jelekan? Iya, silakan. Jadi macam itu. Ya. Sebetulnya anjuran pemerintah itu bukan melarang berjualan. Tapi di rumah kan, di karantina. Sekarang aktivitas kita itulah lebih baik diperbanyak di rumah. Cuman bagi yang cari makan, kan ada aturan. Jaga jarak 1 meter. Iya. Gitu, kalau salib sebetulnya. Jadi jaga jarak 1 meter. Kemudian jagalah kebersihan. Selalu cuci tangan. Jadi itu yang harus kita jaga menurut anjuran pemerintah. Satu. Mengapa kita ketikkan macam itu? Ya kita belum tentu tahu. Macam kini ada istilah apa? DPO, enggak ODP. DPO itu pencarian orang Nadi. Itu kalau ganja itu Allah. Iya. Daftar pencarian orang. Kalau ODP ini apa ini? ODP apa? Orang dalam pemantauan. Mengapa dipantauinya? Tentu ada kecurigaan. Ada riwayat. Ya, makanya kan mungkin ini baru pulang dari Malaysia. Aduh kawan kita itu hari tua itu kan Iya. Tapi insya Allah karena hasil pemeriksaan medis menyatakan ini Negatif. itu sehat, Iya. Aman lah. Tidak sampai lagi sakunya virus itu datang. Namun yang kamu takutkan sampai di sakunya dibaginya pula ke kita seorang. Kan kacau. Iya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan lu banyak membawa. Jadi makanya itulah maksud ODP itu. Jadi kalau kita pulang dari luar negeri, Betul. Mungkin saja melengket di baju atau melengket di apa atau terkontaminasi. Contoh kini macam barang-barang Cina. Itu kan kini lah banyak barang masuk dari Cina itu, ada karton apa. Katanya di karton melengket virus itu dan bisa bertahan beberapa hari. Jadi itu kan sebuah hal yang memang perlu harus kita hati-hati. Tentu. Jadi macam yang tadi itu, kalau berjualan itu ya bisa. Tidak mungkin orang tidak berjualan untuk mencari makannya, tapi ya jagalah jarak seperti yang dia itu. Kemudian usahakan, walaupun kita salah itu tidak pakai masker kan, karena apa? Masker pun payah kini didapatkan. Itulah yang disebutkan APD. Apa itu lagi? Diri. Oh, anggaran belanja? Bukan. Perbelanjaan daerah. Alat pelindung diri. Soalnya kok diagilah ke kepala lingkungan. Yo kan bisa minta daket ke rumah kan. Apa dijawab pada ke rumah. Apa itu? Alat pelindung diri itu? Masker, helm. Helm. Antiseptik, hand sanitizer, seperti hand sanitizer. Maklum lah, yang jualan ini kan mana tahu bahasa Inggris. Dari APD tadi kan Mama tadi. Aduh, ambudanga segelintir. Jadi masyarakatku karena kegamangan yang menghadapi si corona ku, berbondong-bondong membeli alat APD ku tadi untuk perlindungan dirinya. Jadi harganya di mana kebijaksanaan suatu orang lah pedagang. Mengapa dia mencari kesempatan dari harga sekian standarnya jadi bisa melambung. Tapi itu dibutuhkan manusia juga. Dijaga keselamatan. Itulah salah satu parangi buruk orang kita. Iya betul. Nambah jaga macam itu mengambil kesempatan dalam kesempitan, iya kan? Dan semestinya harga biasa, karena orang butuh banyak, diperlukan orang banyak,
Maka kesempatan lah menaikkan harga. Melipat-lipat pula. Ditimbun pula barang tu lain. Jadi ini memang ikut kelewatan bani kok. Jadi ini Mama, tadi kan dikatakan ada APBD. Oh, APD. Dari kelurahan atau Kepling. Ambo saja aja penjual sayur dah dapat dah. Yo, makanya yang kita minta kan kita meminta. Oh, harus diminta. Enggak maksud kita berharap. Berharap. Pemerintah mungkin yang karena kepala lingkungan itu lebih tahu tentang siapa orang di lingkungannya. Iya. Jadi kan yang lebih dekat kita berhubungan kan sama kepala lingkungan. Nggak mungkin baik kita ke kantor camat atau kantor lurah. Dia lebih baik melalui lingkungan. Kalau menurut Ambo dah. Tapi kok bukan apa kok Ambo meminta. Itulah kalau bisa. Ambo ke alat-alat kesehatan. Tapi kepala lingkungan itu kita cari dua. Sekali berbuat apa langsung dicopot, tangkap. Gol. Jadi jangan sampai terjadi apa. Dan satu lagi masalah yang ditanya tadi si Ogeko. Sebenarnya bisa kita tuntut. Kalau memang dia ada di situ umpamanya yang menjual masker. Kalau harga masker tuh harga normalnya umpamanya 15.000, jualnya 30.000. Silahkan baca kemasannya. Di situ ada tertulis HET. Harga. Jadi HET itu harga eceran tertinggi untuk obat itu. Jadi bisa kita tuntut ini. Iya. Jadi masyarakat juga harus bijak dalam membeli obat. Tengok di situ ada tertulis harga eceran tertinggi. Kemudian expired. Apakah masih layak dipakai atau tidak? Jadi anjuran-anjuran seperti ini jangan kita abaikan. Kadang kita mau beli obat. Boleh membeli obat di warung-warung yang tidak tahu expired kapan, kemudian harga dibuat semau-maunya. Jadi itu yang perlu kita apa? Jadi yang perlu kita antisipasi. Jadi itu lagi macam Ambo kan, macam Ambo paring-kering di pasar. Ada itu harga borongan, harga eceran ada. Tapi enggak ada di sayur itu atau di hotel tertulis expired. Enggak ada. Langsung ada sama obat. Itu beda sama obat karena obat itu bahan kimia. Salah memakai mati. Sempat di bawah ada expire, di mana tulis itu? Mana? Kalau di sayuran kan sudah tahu 3 hari tidak laku sudah mulai layu busuk lah itu. Nah itulah expire. Itu. Cuma kita pun kadang ada juga salah pengertian kita Nadi. Apa itu? Kalau kita udah dari pakar-pakar medis itu kan mengatakan, ya kan, nan wajib memakai masker itu adalah suruh ODP tadi. ODP. Oh berarti ODP lah ini. Wah, jauh aku bah. Jadi kalau yang sehat tidak perlu memakai masker. Tapi terbalik dikit dulu. Jangan salah pengertian. Itu sebetulnya sekarang bukan seperti itu. Iya, bukan seperti itulah. Sekarang bukan hanya ODP. Bukan hanya orang sakit. Memang orang sakit itu diharuskan. Tapi bagi yang tidak sakit untuk menjaga jangan sampai terinfeksi. Itulah kecemasan kita tuh. Kecemasan dan kewaspadaan kita daripada kita kan tidak bisa menduga lah ya. Betul. Itu tidak bisa menduga orang nan sehat atau nan ODP. 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 Jadi ceritanya Ambo bisa berjualan lagi. Karena apa? Aku ndak ada menjual barang-barang Cina dah yang ada barang-barang lokal. Karena hasil pertanian. Bawang Batak bukan dari Cina. Betul, tapi bawang putih kadang-kadang masuk dari Cina. Bukan dari Cina, dari India. Dari Cina pun ada itu. Belum pernah. Kalau itu kita perlu kita perdebatkan. Masuk dari kapal itu kan sudah di kota-kota itu kan disemprot dulu. Disemprot dulu. Tapi apa itu bisa menjamin? Nah itu. Ya betul. Tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi sekali lagi kecemasan dan kewaspadaan kita tetap harus kita lakukan. Jangan fobia. Jangan mati ketakutan yang berlebihan. Jadi baik. Macam tulang lah. Jangan lupa jaga sayur. Iya, tetap jaga sayur. Tidak ada masker. Kudik saja. Kol tu sahale. Lupa deh. Itu atau dasar batuk kelapa itu. Ini. Itu adalah benar itu. Di mana namanya dasar? Itu dasar itu tempurung, dasar tempurung. Bahasa kami di kampung kami dasar itu dah. Dasar do tempurung. Dasar do tempurung. Dan sebuah lagi Mama, terakhir kan dari pertanyaan Ambo. Itu masalah kegamangan dengan corona aku.
Gitu kan. Pemerintah menganjurkan anak sekolah untuk libur 14 hari. Iya. Itu berarti belajar di home, di rumah. Ya. Di rumah, belajar di rumah ini kan. Tapi diserahkan itu anjuran kepada Nadi atau Malik menyampaikan, boleh libur, tapi bermain sepeda-sepeda di lapangan, di jalan-jalanan. Baik, anjuran ke baik kok kita bahas. Di sana penonton, baik kok bahasan lanjutan soal mengapa anak-anak sekolah kita libur sampai balik hari. Iya betul. Kami akan datang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, meminta kepada saudara-saudaraku, seluruh warga Sumatera Utara yang saya cintai. Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Tapi kita harus sikapi secara tenang dan ikuti petunjuk serta arahan yang sudah ditetapkan. Saya membutuhkan kerjasama seluruh pihak untuk meminimalisir penyebaran virus ini. Saudara-saudaraku, saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing. Hindari lokasi keramaian. Saya juga meminta seluruh kafe, klub malam, diskotik, karaoke, dan lokasi hiburan lainnya untuk menutup aktivitasnya hingga keadaan yang lebih baik. Saudara-saudaraku, saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Saudara-saudaraku, mari kita kembalikan nilai-nilai persaudaraan kita. Dengan bersama-sama kita bisa melewati fase-fase yang tidak baik ini. Kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, kita memohon perlindungan dan mohon ampun. Semoga kondisi buruk ini segera berlalu dan kehidupan kita kembali normal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di tengah, di balik saya pulau.
sanak penonton, kami sambung balik kota kami. Terakhir tadi ada pertanyaan dari OG tentang libur anak sekolah atau istilah lainnya dirumahkan. Iko ndak di daerah kita saja, di daerah lain pun diberlakukan. Kan macam itu. Apa tadi pertanyaan? Jadi libur alah, yo. Pertanyaan awak. Itu kan diliburkan oleh pemerintah seluruh daerah itu seluruh kan sampai berhari. Tapi itu pun tidak sekolah melalui basis online di rumahnya belajar di rumah. Belajar di rumah. Tetap dalam pemantauan guru. Cuma jadi masalah selama liburan hari itu sampai bagian itu anak-anak kan bebas selama libur-libur berjalan-jalan bersepeda-sepeda di luar, itu berarti tidak salah pemerintah lain kan, diserahkan kepada orang tua. Dan kedua pertanyaan aku, tandanya ada sebagian guru pun tidak diliburkan, tapi tanpa murid tetap masuk juga ke sekolah. Wah. Jadi bagaimana permasalahannya itu? Sebelum Nadik dulu menjalekan, macam Iko, oke, dan sanak penonton sekalian. Iko kan anak-anak sekolah lah namanya. Iya kan SD, SMP, SMA, iya kan SMP lah utamanya sampai ke bawah, TK, PAUD. Ya naluri anak-anak itu kan bermain. Iya betul. Itu tidak bisa kita bantah. Aku tak pulang kepada orang tua tadi betul. Dan parahnya tak balik pulau. Orang tuanya pulau, mau libur kita, berjalan kita pulang kampung. Ke pantai. Jadi kan sementara anak-anak itu tetap ada materi pembelajaran. Walaupun melalui grup WA atau online atau apa. Kemudian ada barangkali tugas tambahan dari guru-guru tuh mengawasi anak-anak bakaliaran. Nah, itu hanya dah. Jadi kalau soal guru ndak libur, anak dilam jawab itu macam mana pula itu. Karena guru kan PNS. Jadi ini pengertian jaga sayur kola dulu. Pengertian libur itu untuk gara-gara si corona inilah libur pengertiannya. Bukan diliburkan. Bukan diliburkan. Maksudnya dirumahkan. Pengertian libur berarti kita melanglang buana macam kata baca itu. Karena banyak kuliah di Pantai Binasi, remaja. Di Mak Loren lagi Sibuluan. Mak Loren. Karena ketahuan ke Mak Loren. Oh iya. Ketahuan. Tadape itulah ke orang sibuk. Itulah. Jadi mengapa apa yang balehan? Indak mananduk juga. Jadi jangan salah paham gitu. Mengapa sampai balik hari? Ya, kita kan mendapat informasi juga. Dan kita udah kita saksikan penjelasan tuh. Itulah masa tenggang waktu pemantauan tadi itu. 14 hari. Bisa jadi terpapar nampak pada hari ke-3. Bisa pada hari ke-7. Bisa hari ke-9 atau ke-2 balik. Kan macam itu. Itulah. Jadi kalau tidak ada berarti aman. Aman ya. Itulah yang disebut memutus rantai persebaran daripada si corona memang si corona bahaya kali ya. Ambo dek tak kanan sama seseorang nan banamu si Rona tua. Si mama. Ambo puet si si Rona. Tega mana lah kau Rona ke ambo. Padahal baik eloknya lah kau dulu. Iya, tunggu dijelaskan dulu. Lalu kirim puisi ke si Rona. Bisa ke si Rona. Tidak mudah baca dulu. Itulah yang terjadi banyak ini terbaca dulu. Sementara itu ala kritis. Kritis itu bahaya. Mana yang mudah menonton TV? Bapak cari macam mana? Namun tadi kan gini, kita masyarakat umum ini, apalagi berjaga, bukannya kita sepelekan atau enggak remeh sama corona ini, tapi kita jangan rasa ketakutan itu berlebihan. Jadi kita bawa santai. Tapi waspada kita. Iya. Santai itu bisa. Makanya
kita cari balik pengertian. Apa itu pengertian libur dalam masalah darurat? Iya. Ya. Nah, cocok. Jadi kalau kita artikan libur itu waktu yang diberikan untuk kita bersukaria. Kalau libur, libur. Holiday. Tapi ini kan dirumahkan. Dirumahkan dalam artian supaya kita bisa lebih menjaga keluarga kita. Supaya macam mana virus itu tidak ada dampaknya terhadap kita. Sekeluarga dulu, masing-masing rumah. Jadi pertama tentu bisa kita ajari anak kita. Bagaimana cara mengajari anak yang selama ini mungkin makan sembarangan, sekarang harus cuci tangan dulu. Iya. Semua cuci tangan. Jadi tidak harus guru, tapi guru tetap memberikan pelajaran melalui media online. Nah, yang kita sayangkan ada sedikit. Seandainya lah, seperti di kampung-kampung, orang tua yang tidak mampu, belum bisa memberi Android, apakah si anak tidak belajar? Nah, ini yang menjadi permasalahan sebenarnya. Tapi kita, ya ini kan kita sampaikan. Nah, itu satu. Yang kedua, ada sekarang, maka saya bilang jangan main-mainkan ini masalah. Kita sudah tengok bagaimana dampaknya di negeri Italia itu. Iya. Mereka itu pertama anggap remeh, Bercanda. Sepele. menyepelekan. Ya terakhir, sekarang mereka lebih besar daripada Cina korban yang meninggal. Iya. Nah, itulah. Itu akibat apa? Akibat mengabaikan. Jadi kita sudah dianjurkan oleh pemerintah. Pemerintah kita baik. Kemudian masalah libur, anak sekolah. Libur dalam artian dirumahkan, tidak pergi ke sekolah. Tapi dalam pemantauan juga oleh guru. Macam mana pemantauan oleh guru? Mereka diberi pelajaran. Tapi yang paling utama daripada itu semua, apa? Orang tua. Kalau ada cerita seperti tadi, ada anak berkeliaran, ada anak yang pergi berlibur, apalagi dibawa orang tua sampai ke pantai. Betul, kelewatan itu. Makanya dia bukan lockdown. Sony itulah bahasa kami itu. Makanya berarti belum madisi. Jadi jangan salah artikan. Kemudian tadi ada pertanyaan, kenapa guru tidak diliburkan dan kenapa ada yang libur? Sebetulnya bahasa libur ini kita harus hapus. Tidak ada yang libur, hanya saja mungkin guru itu, ruang gerak mereka di dalam kelas itu sudah dibatasi karena mereka juga mengajar. Jadi bekerja dari rumah, seperti yang dianjurkan pemerintah. Bekerja dari rumah. Karena kenapa mereka disuruh bekerja dari rumah? Supaya tidak juga terdampak. Kan dilarang berkumpul-kumpul. Kita aja yang merasa hebat ini berkumpul di sini. Kita aja yang merasa hebat. Madisi. Di mana rumah tulang? Di dekat pasar. Di mana itu? Di Patonanggi. Sekarang kita di mana? Di Jalan Tukar. Itu kan libur namanya, pergi ke tempat ini jauh. Mana libur? Yang di Indonesia kayaknya ada. Tapi tidak bisa sekarang undangan orang kaya juga dibatasi. Jadi ku tinggal kalau jualanku di pasar. Makanya berarti sudah tidak mengikuti anjuran. Kan itu. Iya. Coba kalau mengikuti anjuran, ya di pasar lah dulu. Jangan pula pergi ke sini. Ini kan jauh. Ini Kapten, itu Sibolga. Antar kok sambil belanjonya dikasih ke antar kabupaten. Tapi kan habis dari sini Tukar, nanti sekalian mau pulang singgah ke Mak Loren. Tadi kan begitu. Mak Loren juga. Apakah Mak Loren ini kan Loren ini biasanya nama-nama orang barat. Iya kan dari Loren itu kan nama orang barat terkontaminasi. Cuma aku nggak setuju kata nada itu. Di mana? Bekerja di rumah. Bagaimana aku bekerja jualan ini? Jual sayur dari rumah. Sekarang siapa yang datang? Tulang di mana sekarang? Lagi belanja sayur ke Tukar. Lagi di Tukar belanja sayur. Di rumah, ini rumah, tapi diundang. Diundang aja sudah dibatasi sekarang. Itu enggak? Tapi pesta saya dibatasi. Tapi jualan kan di pasar. Sekarang tulang di sini. Mengapa tulang ada di sini sekarang? Ya karena undangan si Oge. Makanya undangan sudah nggak bisa juga sekarang. Jangan lagi undang aku. Jadi, kesimpulan yang di sana penonton adalah mengurangi aktivitas di luar, kegiatan-kegiatan ramai yang terbuka, mengunjungi tempat ramai, ya kan? Melakukan kegiatan, bakal nadi. Sebenarnya kita pun kualah salah, tapi di karena karajo harus kita lakukan juga. Itunya. Jadi jangan salah pengertian, jangan salah paham dosa anak sekalian. Ya, pemerintah bukan mengekang
kebebasan. Iya betul. Bukan. Menganjurkan. Kalau ada kegiatan karajo ya karajokan. Contohnya kapan tanggal siaran keliling di Siboga menganjurkan supaya di rumah dijawab malah sama tukang becak. Apa katanya? Atau nggak gila belanja kami selama sampai balik hari. Itu. Sama bahasa aku sama dia. Jadi menuntut. Iya jualan dah jualan. Menuntut lah. Orang tuh jualan ya silakan aja jualan. Nah, di sini. Kalau jualan di rumah mana laku? Sama bahasa aku dengan apa itu tukang becak. Sejalan kami. Kalau gitu bikin halo-halo di situ. Sayur ini sayur anti corona. Oh iya. Iya nanti dibeli toko. Toko tutup. Tutup juga. Wah, gimana dibeli lagi? Online. Oh. Tapi hati-hati. Kardusnya. Oh, dari Cina ya. Iya. Jadi kesimpulannya, marilah kita ikuti anjuran pemerintah, himbauan pemerintah daerah sampai ke pemerintah pusat, sampai gubernur pun menyampaikan himbauan, ya kan, bupati, wali kota, ya kalau tidak bisa menyesuaikan waktu dan kegiatan dengan himbauan tadi itu, pandai-pandailah kita menjaga diri, ya kan, maaf cakap misalnya kok habis bersalaman di luar nun, pulang basuhlah tangan, pakailah sabun atau antiseptik, kan macam itu. Kok ada kebetulan masker macam itu kok nak dipakai bagus juga. Tapi tidak bisa kok sekali-kali kok. Itu. Iko lah berapa minggu dipakai itu? Aku tidak sehari lah Iko. Jadi apapun ceritanya, namanya wabah penyakit harus kita waspadai. Tapi, kalau itu pulang lagi tuh gini. Jangan kumpul-kumpul. Sebentar lagi. Tapi sedikit mau aku sampaikan dulu. Aku lagi. Ini tentang sejarah dunia ini, apalagi Indonesia. Baru inilah pemecah rekor. Biasanya bersatu kita untuk kuat. Tapi disuruh kita bercerai, makin kuat. Bersatu kita runtuh, hancur. Iya pasti. Itu nak balik-balikkan tuan. Kan itu bahasa. Jangan dulu. Wabah corona ko baru mau nak rasukan. Kami sebelumnya tual kami rasukan dulu nanti. Wabah malaria. Itu wabah itu dulu. Yang lebih dahsyat. Kolera itu wabah itu dulu. Oh, ada aku jual itu cola, ada aku jual. Tapi tidak sampai di rumah kan? Colding. Sampai di rumah. Sayur cola ada aku jual. Memang tidak sampai di rumah kan. Tapi pengobatan tuh vaksin tuh terus. Anak-anak sekolah disuntik, iya kan? Cacar. Wabah cacar. Antisipasi kuat. Itu wabah cacar itu luar biasa itu. Amburasi itu perlu dicontoh. Anak-anak sekolah dikasih vaksin karena ada vaksinnya. Ini kan baru mulai didapet katanya vaksin tuh. Ya mudah-mudahan segera diproduksi secara massal, dikirim ke seluruh dunia, disuntiklah anak sekolah sadonya kan. Wah, cocok. Tuan. Kalau udah diproduksi nanti aku yang jualnya. Tapi jualan sayur. Iya, di samping sayur ini kan ada vaksin. Melanggar apa itu? Aturan perdagangan. Bahkan aku penjual. Kalau jualan sayur saja, kalau obat-obat. Siapa melarang? Bah, oleh teh. Ada surat izin apotek. Lok madisi. Jadi di sana penonton sebelum kian bakal larang kami, namanya wabah penyakit bagi kita nang gaib-gaib. Wabah kok bukan apa tamu kita rasui. Sebelumnya ada banyak wabah. Tapi cara penanganan saja dan berbeda hari kok. Kamu macam itu kita rasukan. Tapi percayalah, kalau ala dapat vaksin corona kok, anak-anak sekolah pun akan disuntik balik itu. Termasuk kita barangkali sadunya warga akan disuntik vaksinnya itu. Marilah sama kita tunggu. Apalah pulang kita. Biar aja. Ibarat lagu si Krisye, badai pasti berlalu. Mudah-mudahan itu. Dan terakhir di sana penonton selaku umat dan beragama kan betul itu nanti berserah dirilah kita katuanan kuaso apapun agama kita masing-masing sadonya di sana meminta ampunlah kita pak ada kesalahan nagari kita kok macam itu ya kan ya minta perlindungan lah kita sehat lakelah salase dan habis urusan wabah corona tuh macam itu lah kira-kira ya. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian tanpa kecuali mudah-mudahan adu guno jon manfaatnya. Baiklah siamat bintang siamat ketiganya bintang puyuh lago. Di sana sadonya kami doakan selamat. Baik tujualah kami dan bakarajo tajauh dari maro. Mudah-mudahan jam pulut dapat corona di kami deh. Yo. Sama-sama kita di sana. Yo. Saling mendoakan. Tisu. Indah, aku sini.
Apa lagi terakhirnya? Si Rona. Alah tadi. Oh alah. Alah tadi. Balabu biduk di kualo biduk pincalang babali haluan. Padahal karena jauh. Kok lah, aduh. Tak ada salah dikatur, mintalah kami sama dimaafkan. Bukan bermaksud menggurui, bukan pula bermaksud mengajari munanan pandai-pandai di luar dunia. Maafkanlah kami ya. Baiklah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dosa. Teringatnya Mama. Corona. Apa? Si Ahmad itu belum kena corona lagi. Itu anti corona itu. Anti corona itu. Si Ahmad terus. Iya. Karena mungkin corona tuh lebih takut menduk si Ahmad kok. Karena nggak berani dia pulang dari luar negeri, si Ahmad ini. Apa lain tadi Bapak? Apa? Gara-gara corona hoax pun banyak beredar. Tidak usah lah. Itu Kemarin kan udah diangkat itu. Pertama itu. Baru ditambah itu. Untung Satirip ini nggak kena bully saudara-saudara. Nggak ada pikiran ke sana. Ala dia lah saya berkunjung ke daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah bahwa posisi kampung halaman yang selama ini dikenal sebagai PKH, sebuah tayangan yang selalu kami hadirkan dari N2 STV Sibolga Tapanuli Tengah, sudah sampai ke umur 2 tahun. Bukanlah hari yang mudah kami untuk melewatinya, tapi kami sudah menjalaninya dengan baik dan mudah-mudahan menjadi tontonan yang menarik bagi para pemirsa sekalian. PKH atau posisi kampung halaman adalah merupakan suara rakyat di kalangan bawah yang kami suarakan untuk sampai kepada bapak-bapak, para pemimpin kami, dengan harapan dengarlah suara kami agar kiranya dapat diberikan perhatian yang lebih sebagai masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Mungkin ini pesan dari kami, sehingga pada kesempatan lain hendaknya dapatlah kiranya diberikan perhatian yang serius terhadap masyarakat-masyarakat yang membutuhkannya, dengan harapan posisi kampung halaman tetap menyampaikan aspirasi masyarakat. Mungkin ini yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang selama ini telah diberikan kepada kami di dalam posisi kampung halaman. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, bahwa paket acara posisi kampung halaman di Naomi TV Kabel N2 STV sudah berjalan 2 tahun. Terima kasih atas kebersamaan para penonton di Sibolga dan Tapanuli Tengah dan dimanapun dapat menyaksikan acara posisi kampung halaman dari N2 STV Sibolga. Kami berharap acara ini dapat menjadi sesuatu yang lebih dapat memberikan informasi, pendidikan, sekaligus juga pencerahan kepada masyarakat, terutama dalam hal budaya dan kearifan lokal. Horas. Ya, pemirsa, warga Sibolga Tapanuli Tengah khususnya dan seluruh masyarakat yang menonton PKH posisi kampung halaman dimanapun berada. Ya, seperti yang disampaikan si Mama tadi, bahwa PKH ini hadir di N2 STV untuk memberikan pendidikan, informasi, dan pencerahan kepada masyarakat. Bukan untuk menggurui pemirsa, ataupun untuk memponis seseorang. Kami hadir dan memberikan informasi. Jadi, selama kurun waktu 2 tahun ini, bukannya nggak ada aral merintang,
yang terjadi di tubuh PKH sendiri. Tapi dengan baik kami mengatasi masalah tersebut. Jadi sampai sekarang kami bisa berdiri, bisa bercengkrama, bisa bersendera gurau, bisa mengota di Pasisi Kampung Halaman berkat semua pemirsa yang kami cintai semuanya. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oi Dusana. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga sehat kita semua. Selama ini kami di N2 STP Naomi TV Sejahtera melakukan acara PKH Pasisi Kampung Halaman yang selama ini kami sajikan informasi yang lagi booming di masyarakat Sibolga pada khususnya dan kepada Tapanuli Tengah juga, masyarakat Tapanuli Tengah. Dari acara itu kami sajikan dengan acara mangota, minum kopi bersama di warung-warung kopi di tengah-tengah masyarakat. Berpindah-pindah tempat, mungkin kami di sini penyajian acara ini selama ini mungkin ada kesalahan dalam berkata, kesalahan dalam berbuat. Kami semua keluarga Pasisi Kampung Halaman, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami mohon selama 2 tahun ini mungkin ada kritik dan saran dari para pemirsa Dusana sekalian semua. Kami mohon hubungi kami supaya lebih eksis kembali, lebih baik kembali siaran penyajian kami di Pasisi Kampung Halaman N2 STP ini. Demikian, sehat kita semua, terhindar dari segala penyakit dan wabah, sejahtera kita semuanya. Terima kasih. Oi Dusana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tak lupa berterima kasih pada saudara-saudara penonton dan pemirsa bahwa kehadiran acara Pasisi Kampung Halaman dari N2 STP Sibolga dengan ciri-ciri khas gaya hidup orang-orang Sibolga menjadi sesuatu tontonan yang dapat memberikan tuntunan. Terima kasih juga atas saran dan pendapat yang telah disampaikan kepada kami. Semoga Pasisi Kampung Halaman tetap ada di N2 STP Sibolga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima buah lada 5 tuan. 5 buah lada 5. Masalahnya sebuah daun di balik daun. Masa sebuah di balik daun. Kasihlah Tuhan Allah diterima dendang. Kasihlah Tuhan Allah diterima. Indahlah nyoka lupa odapun dari bulan tahun. Indah kalupo bari bulan tahun. Pisanglah ame baola balai. Pisanglah ame baola balai. Masalahnya sebuah peti dalam peti. Masa sebuah di dalam peti. Utanglah ame dapatlah dibayi. Utanglah ame dapatlah dibayi. Utanglah nola budi mati. Dibawa mati.